Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah. Insyaallah yang hutangnya lagi banyak, insyaallah segera dilunaskan sama Allah. Yang lagi banyak hajat, banyak impian, insyaallah diwujudkan sama Allah. Dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa kita. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, yuk harus tetap bersyukur. Selalu bersyukur, selalu terus melatih jiwa kita itu untuk fokus pada apa yang terjadi pada diri kita. Artinya sesuatu hal yang sudah kita milikin, ayo terus bersyukur. Terutama dalam hal misalnya kita pingin lunas hutang, pingin hajat apapun tuh, yuk minta dengan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hutang lunas, dan seterusnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan yang paling penting nih teman-teman semuanya, yuk tuliskan doa terbaik anda semuanya di kolom komentar nih. Tuliskan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hutang lunas, alhamdulillah. Tulis sebanyak-banyaknya. Sehingga saat ditonton jutaan orang dan diaminkan ya, bagi teman-teman kita yang menonton video dan mereka mengaminkan, insya Allah doanya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, sebelum materi yang ingin bergabung di Mahkota Hati silakan japri nomor tertera di bawah ini. Kita itu ada grup ya, kita juga ada kelas online yang benar-benar ingin dibimbing ya, silakan masuk kelas online, insyaallah kita bimbing utangnya sampai lunas. Nanti kita hubungin ke Amin. Jadi itu ya teman-teman semuanya, itu japri nomor saya. Baik, hari ini saya ingin bahas tentang Pak Ustadz, ada yang bertanya ke saya gini, Pak Ustadz boleh sih minta uang itu 10 miliar sama Allah gitu ya. Karena apa ya, ya mungkin sudah nggak tahu lagi dia ya harus berbuat apa, saking kepinginnya hutang lunas sampai bertanya begitu. Pak Ustadz boleh nggak sih minta uang 10 miliar sama Allah, saya udah capek, ingin sekali utang saya itu cepat lunas, kira-kira begitulah pertanyaannya. Ya saya jawab singkat sih, ya monggo silakan saja, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, ya minta saja sama Allah. Selagi mintanya sama Allah, insya Allah nggak dilarang, selagi itu kebaikan lagi ya. Nah kalau perkara anda minta uang mau berapapun jumlahnya, ya monggo, karena Allah itu maha kaya, Allah punya segalanya ya. Masalahnya sekarang kan bukan di situ, masalahnya sekarang siapkah, sudah pantaskah kita untuk menerima dengan uang yang kita minta segitu, 10 miliar misalnya. Makanya saran saya ya, ketika anda terpuruk masalah utang, fokus saja sebenarnya bukan ke situ. Saya selalu ingatkan begini ya, buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang saat ini sedang terpuruk tuh masalah utang, sumpah, ya, takut, cemas dan lain sebagainya. Saya sarankan ya, berkali-kali saya sampaikan, udah deh fokus aja pada ampunan Allah. Memang benar, siapa sih yang nggak kepingin tuh hutangnya cepat lunas, siapa sih yang nggak kepingin tuh hajatnya, impiannya cepat terwujud. Tapi berkali-kali saya katakan bahwa hidup ini Allah yang atur, dan kita tuh nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa teman-teman semuanya. Ya makin kita berharapnya menggebu lah gitu bahasa saya, maka di sana kita akan sesuai perjalanan saya, di sana kita akan down sendiri. Kemudian karena dalam proses berjuang itu, perjalanan kita untuk meraih impian atau dalam hal ini melunasi utang, itu pasti kita capek, bosen, lelah gitu ya. Apalagi kita menempuh caranya itu dengan jalur langit ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan tuh supaya konsisten tuh capek, bosan gitu ya. Makanya saran saya bilang, belajarlah untuk menerima, belajarlah untuk bisa melepaskan segala sesuatunya itu ke Allah, meskipun berat. Saya akuin berat. Kenapa? Karena memang ketika kita banyak masalah, apalagi masalah utang, apalagi kita sudah ditekan, waktunya dekat, mepet dan lain sebagainya, itu kan pikiran kita kan kalut ya, takut, cemas, dada sesek. Sehingga ya mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, kita itu memang harus melepaskannya ke Allah. Apalagi di situasi yang yang ketika mentok gitu ya, udah nggak bisa lagi berbuat apa-apa, paling sudah berikhtiar sana sini tapi kita nggak ketemu jalan keluar. Nah kalau posisinya seperti itu, ya nggak ada cara lain tuh kecuali memang kita ya melepaskan ke Allah, artinya pasrah ke Allah, karena cuman itu yang bisa kita lakukan. Dan tugas kita ini kan hanya ikhtiar, berdoa,
kerja keras, ia berencana sebaik mungkin, yang monggo, tapi finish hasil finalnya itu ya Allah. Makanya nikmatin saja semua perjalanan itu, nikmatin saja proses itu, berusaha saja untuk bagaimana kita itu bisa pantas, kemudian bisa menerima, bisa ridho. Kan itu selalu saya bilang ya, buat teman-teman yang di grup atau siapapun lah yang nonton video ini menurut saya ya, bahwa keajaiban itu rumusnya adalah kita harus berani melepaskan. Apa yang kita lepaskan? Ya beban hutang kita, beban hidup kita, beban masalah kita, itu kita lepaskan ke Allah. Biar Allah yang menyelesaikan dengan caranya. Kita terima segala apapun yang terjadi, resikonya seperti apa. Apalagi perkara hutang ya. Bukan berarti saya katakan udah pasrah aja insya Allah lunas. Bukan berarti kita pasrah itu nggak melakukan apa-apa. Tidak. Tetap kita bergerak, tetap kita berusaha, tetap kita berikhtiar, tetap kita melakukan yang terbaik, tetap kita berupaya mencari ide-ide supaya kita bisa menyelesaikan utang kita. Tapi ketika semua itu sudah kita lakukan, kita sudah berusaha cari ini, cari itu, ikhtiar sana, ikhtiar sini, nggak ketemu, ente mau kemana? Mau maksa seperti apa? Mau dengan cara bagaimana? Toh pada akhirnya itu ya ke Allah. Makanya selalu belajar berusaha untuk melibatkan Allah dalam setiap hal apapun, sekecil apapun, apalagi berkaitan dengan hutang. Dan hutang itu adalah ranahnya Allah. Kita nggak bisa memaksa masuk ke sana ke ranahnya Allah kecuali dengan cara-caranya Allah. Apa itu? Itu tadi riyadhah, sholawat, istighfar, melakukan ibadah-ibadah. Itulah cara-cara Allah yang nantinya sendiri Allah sendiri akan memberikan jalan atas persoalan itu. Tetap bekerja seperti biasa, tetap ya bagi pedagang, bagi yang jualan tetap jualan. Antara ikhtiar langit dan ikhtiar bumi itu, saran saya itu harus lebih tinggi ikhtiar langit dibanding ikhtiar bumi. Harus lebih tinggi itu, karena semuanya itu semuanya yang terjadi itu karena izin Allah dan karena pertolongan Allah. Makanya Anda silakan bekerja, silakan berusaha, silakan berbisnis, tapi ingat kita punya Tuhan, punya Allah, Dia yang tentukan segalanya tentang masa depan kita. Jadi kalau Anda kepingin rasanya sesuatu hal itu ingin terjadi, misalnya dalam hal ini Anda pingin kali hutang Anda lunas, pingin rezeki lancar, pingin ini itu dan lain sebagainya, tapi Anda tidak mengerem pikiran Anda, artinya tidak mengerem itu, Anda tidak memahami bahwa kita ini nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Yang terjadi apa? Nanti Anda putus asa, depresi, nggak yakin sama Allah, ragu, khawatir, cemas dan lain sebagainya. Tapi kalau ketika Anda memahami, oh iya, bahwa aku manusia lemah, hamba yang bodoh, dan gak bisa memaksa bahwa hidup ini harus sesuai dengan keinginanku, berarti aku harus libatkan sepenuhnya ke Allah. Yang penting kulakukan yang terbaik, ibadah yang terbaik, istiqomah, sabar sepenuhnya, apapun hasilnya itulah yang terbaik, dan itulah yang menurut Allah itu pas dan baik untuk kita, walaupun kita tidak suka. Jadi itu teman-teman semuanya. Nah, perkara kita bagaimana melunasi hutang itu, ya akhirnya ke Allah. Memang dada sesak, capek ya, bingung harus kemana, kadang kita direndahkan, kita dihina. Ya itulah resiko. Kadang-kadang tuh ya, sesuai pengalaman saya ya, kadang-kadang seseorang itu tuh dipaksa sama Allah, dia harus sabar, harus ikhlas, harus ridho. Yang tujuannya setelah saya memahami ya, perjalanan saya setelah memahami itu, kita kan kalau takut, cemas gitu ya, karena besok harus bayar utang dan kita nggak punya uang, seolah kita dipaksa sama Allah supaya sabar, supaya ridho, supaya ikhlas. Itu ternyata tujuannya Allah itu ingin mendidik kita, dan itu kebaikan loh. Yang kadang-kadang kita ini maunya itu kan yang enak-enak. Ya Allah itu gini, kadang-kadang seseorang itu ya ketika mau dibuat baik sama Allah, atau ketika Allah itu ingin menegur seseorang itu, kadang-kadang harus dengan cara seperti itu. Ya bahasa saya itu ditempeleng dulu, kita baru ingat sama Allah. Selama ini kita kemana? Selama ini kita nggak punya utang, waktu saat kita secara materi finansial itu banyak uang, kita lupa sama Allah, kita nggak sholat, kita nggak istighfar, nggak pernah sholat duha dan lain sebagainya.
Saat itu kita ditempeleng sama Allah dengan cara-caranya, dibuat kita susah, dibuat kita banyak utang, bisnis kita bangkrut, kemudian usaha kita macet, kita berbagai masalah itu dikasih sama Allah, yang tujuannya Allah itu ingin memperbaiki hidup kita dan Allah itu sayang sama kita. Nah, itulah sebabnya kenapa saya bahkan mikir sampai saat ini itu ketika menghadapi sesuatu masalah itu kita tuh dipaksa, dituntut sama Allah itu harus sabar, kemudian harus terima dulu, menerima segala resiko, segala kondisi apapun yang terjadi pada diri kita saat ini. Kita belum menemukan solusi, padahal sudah bergerak sana sini. Terima itu dan sabar, nikmatin itu meskipun kita bingung, takut, kita gelisah, kita khawatir, takut nanti begini begitu. Ya hadapin itu, jalan itu, dan itulah tantangan kita, dan itulah kita berjuang untuk diri kita sendiri yang bisa, yang Allah sudah memastikan bahwa kita itu pasti mampu untuk melewatinya. Nah, jadi itu teman-teman semua. Jadi yang terpenting itu kalau kita ingin lunasi utang, saran saya itu fokus saja minta ampun sama Allah dulu. Datang ke Allah dengan segala ketulusan hati kita, datang ke Allah, kita menyadarin atas dosa-dosa kita selama ini, sehingga pada akhir nanti Allah pun membuka jalan. Percaya deh teman-teman semuanya, insya Allah semuanya selesai, insya Allah hutang Anda lunas. Cuma butuh proses itulah nanti yang mendewasakan kita, proses itulah nanti yang membentuk karakter kita, membuat diri kita menjadi itu pantas untuk ditolong, pantas untuk menerima apa yang kita minta. Sabar dulu, sabar, kuncinya itu sabar, istiqomah. Ya, saya tahu ya, sesak dada, kemudian terasa berat beban itu, pikiran itu capek, tapi menurut saya itu cara yang terbaik dari Allah, itu yang membuat Anda itu supaya kuat, supaya Anda harus ridho dan sabar teman-teman semuanya. Jadi itu ya, kalau perkara tadi minta uang ke Allah 10 miliar, jangankan 10 miliar, minta dunia di sini pun silakan aja, mau nggak. Pertanyaannya apakah pikiran kita atau diri kita pantas untuk menerima itu, gitu kan teman-teman semuanya. Ya itu aja ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.